Masih dalam zona gabut. Sebetulnya kita bingung mau menapakkan kaki ini kemana. Kenapa kita kembali menapakkan kaki ke sini lagi? Yaitu Gunung Nagara. Padahal banyak gunung yang bisa kita kunjungi selain Gunung Nagara. Tapi kenapa harus Gunung Nagara selalu? Oke, kita jelaskan perlahan. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Namun sebelum ke sana, kita harus mengenal diri sendiri, dari mulai potensi sampai kelemahan. Setelah itu, barulah kita mengenal lingkungan kita. Nah, karena itulah kita kembali ke sini lagi. Karena Gunung Nagara ini bagian dari lingkungan kita, maka dari itu kita harus mengenal Gunung Nagara ini lebih dalam. Dari mulai sejarah, potensi, hingga keindahan yang ada di dalam Gunung Nagara ini. Namun bedanya dengan yang biasa, kalau biasanya kita stuck sampai di tangga. Kali ini kita memberanikan diri untuk camping di Gunung Nagara, tepatnya di Makam 25. Kami mencoba melawan rasa takut kami, karena Gunung Nagara ini terkenal dengan hal-hal mistisnya. Namun bagi sebagian teman-teman kami, justru menjadi merasa penasaran untuk melakukan perkemahan di Makam 25. Bukan berarti kami tidak percaya dengan hal-hal mistis. Justru karena kami percaya, makanya kami merasa takut untuk melakukan perkemahan di Makam 25 ini. Namun saya yakin, tiap orang punya pandangan masing-masing terkait Gunung Nagara ini. Ada yang memandang hal-hal mistisnya, ada juga yang meninjau dari sejarah, ada juga yang melihat Gunung Nagara ini dari sisi keindahannya. Tapi kami mencoba mengkolaborasikan ketiga hal itu, antara hal-hal mistis, sejarah, dan keindahannya. Di sini kami terus berjalan menyusuri pegunungan. Karena memang jarak tempuh ke Makam 25 ini lumayan jauh. Terlebih, waktu pun semakin larut. Aku bersama 10 temanku terus menyusuri jalan ini. Paman, yang dibedil. Terus lokasi di Makam 25. Makam 2. Setelah kita berhasil melewati Makam 2, oh iya, sebelumnya saya cerita sedikit dulu. Yang saya ketahui Gunung Nagara ini mempunyai 3 pemakaman. Pertama Makam 1, kedua Makam 2 yang barusan kita lewati. Yang ketiga Makam 25 yang akan kita kunjungi saat ini. Sebetulnya saya juga gak tahu kenapa dari Makam 2 langsung ke Makam 25. Konon katanya dulu Prabu Kian Santang juga sering kesini. Entah di sini memang pemakaman Prabu Kian Santang ataukah raja-raja. Sebetulnya kita tidak tahu persis spesifik makam-makam yang ada di sini. Karena kita juga kurang referensi yang kuat terkait hal itu. Dan pada akhirnya kita sampai di Makam 25. Karena di sini gak ada air, kemudian kami pun mengambil air ke sumur 7. Jarak dari Makam 25 ke sumur 7 tidak terlalu jauh, jadi cukup terjangkau. Akhirnya kita sampai di sumur 7. Ternyata air di sumur 7 ini sangat segar. Di sini kita tidak akan membahas terkait sumur 7 karena kita benar-benar kekurangan referensi terkait sumur 7. Jadi daripada kita ngaco, lebih baik saya memilih untuk tidak membahasnya. Kita hanya mengambil airnya untuk berwudu dan untuk kebutuhan lainnya. Di mana ya, Yeng? Suruh sumur 7. Itu pusat nanti di mananya?
tuh. Halo, assalamualaikum. Salam. Sarang saya teh. Sarang para peserta adventure Cipaksa. Di Cipaksa Adventure-nya nuju naon ya teh urang teh. Menuju Siduru. Oh, tepat sarang tema urangnya nyata Siduru. Naon Siduru teh? Silaturahmi dulu urang. Silaturahmi dulur urang. Jadi kumaha maksudna tah? Jadi silih sambungkeun batur jeung batur supaya ayeuna jadi dulur. Mantap. Ada ngaran-ngaran Siduru berarnya lamun deket teuing mah panas. Siduru mah anggang-anggang gitu. Lamun Yang dekat merapat. merapat teuing ulah ada bisi kaduruk gitu ngaran Siduru mah. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Pemeran. Di mana itu orang teh, Bro? Euy, GN Gunung Nagara tepatna di mana? di makam 25 Jadi makam 25 teh, makam saha ya teh, Mang? para sesepuh para pejuang antos ngantunkeun di ieu tempat. Jadi Gunung Nagara ieu teh tempat gugurna para pejuang. Intinya teman-teman, kita juga secara spesifiknya belum tahu terkait makam 25 ini siapa-siapanya gitu loh. Tapi yang pasti ini adalah makam dari para pejuang Islam kita yang gugur di sini ya, atau para pemuka Islam kita pada saat berada di peperangan. Mungkin itulah selayang pandang yang kita ketahui saat ini, karena kita belum menemukan referensi terkait Gunung Nagara ini seperti apa gitu spesifiknya. Mungkin itu ya teman-teman. Dadah. Seperti biasa, malam pun semakin larut, sang lapar pun terus memanggil perut. Kemudian kita langsung bergegas makan, karena memang sebelumnya tim Cipaksa Adventure sudah menyiapkan liwet. Siap makan bersama. Yuk. Makan bersama. Apa benyeng. Piping hayam tah. Bisi majankeun asin wae. Dari petok mana? Iyo. Yang ini nancep. Terus ulah nancep. Kalau udah Si Robert kejempelang gitu ngomong. Makin semek. Besok pagi-pagi mandi subur 7. Taruh duit. Mana lagi? Ini rokoknya tuh ambil. Mana lagi? Gol. Ini gol. Berarti naon? Mas. Eta geus melempem baterai karunya. Jangan. Wow. Kita mah di luar, bagian di luar kita. Di luar deh sama guys. Karena apa ya? Karena tenda tidak cukup. Cuma ini cup 2 dipakai 3 orang, itu cup 2 dipakai 4 orang. Ya kita di sinilah di luar. Mamang Andri, Mamang Ojang, Mamang Dieng. Bulan mulai menampakkan dirinya nih. Ayo. Dan akhirnya sang dingin pagi pun membangunkan kita. Kemudian kita langsung mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh.
Setelah selesai sholat subuh, kemudian kita pun berbagi tugas. Ada yang menyiapkan makan, ada yang mulai beres-beres, dan sebagainya. Ada juga yang menikmati sejuknya udara pagi di makam 25. Jadi pindah dahar jeung pindah sare we nya. Tah eta pas pisan. Mana si belah? Tah, belang, kumaha belang mun teh. Sok sok.
Setelah selesai beres-beres, makan, kemudian kami pun langsung bergegas pulang. Kesimpulannya, dari pembahasan yang saya bahas sepanjang perjalanan, jangan hanya melihat sosok Prabu Kian Santang atau raja-raja yang singgah ke sini, melihat dari kekuatan mistisnya saja atau kekuatan supranaturalnya saja. Melainkan, saya yakin apa yang dibawa oleh Prabu Kian Santang atau raja-raja itu adalah menyebarkan syariat Islam di tanah Nusantara ini. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, generasi penerus Islam, mari kita sama-sama membangun Islam sesuai potensi yang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah serta keberkahannya. Jika memang ada yang keliru dari kami, mohon untuk diluruskan. Salam Cipaksa Depentur, Jaya Alami Lestari.